Sesuatu yang kecil, dosa kecil, kita simpan dan piara, nggak mau diberesin, nggak mau dilepasin, itu akan ngerusak hidup tanpa kamu sadar. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Luar biasa, terbiasa di luar. Oke, ini saya menggantikan Kak Foni karena ya tadi ada accident, ya teman-teman juga tahu. Jadi saya mencoba membagikan apa yang materi yang saya punya. Saya kasih tema Dead Flies. Dead Flies itu lalat mati, lalat-lalat yang mati. Nah, apa hubungannya nih? Masa bahas lalat nih ya? Siang hari ini ya. Bulan ini kan kita lagi belajar ketenangan dan doa ya. Nah, sama-sama yuk kita belajar dari satu ayat dari kitab Pengkhotbah. Kita mau belajar tentang hikmat siang hari ini supaya kita bisa memahami kenapa sih kita ini perlu yang namanya berdoa, gitu. Perlu yang namanya juga ketenangan. Kita harus mau create ketenangan itu di dalam hidup kita. Kenapa ini jadi penting? Kita sama-sama belajar ya lewat materi siang hari ini. Mari sama-sama bacain 2-3. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ya, sekali lagi. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ya, ini kalau teman-teman pelajari ada beberapa terjemahan yang sedikit berbeda. Ya, urapan apa nih gitu ya? Urapan itu bicara minyak sebenarnya. Jadi ini tuh bicara seorang yang bikin minyak wangi, ya, parfum. Mungkin kalau sekarang, kalau dulu itu minyak wangi, minyak untuk urapan maksudnya. Jadi di sini tuh pembuat urapan adalah seorang yang membuat minyak untuk urapan, dan biasanya minyak untuk urapan itu wangi. Nah, di sana Salomo bilang bahwa lalat yang mati bikin minyak urapan yang dibikin sama si pembuat minyak itu jadi berbau busuk. Gitu. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Nah, minyak wangi ini melambangkan hikmat dan kehormatan. Minyak wangi itu bicara juga tentang kehormatan, ya, tentang reputasi yang baik, karakter yang saleh, hikmat yang dikumpulkan sama seseorang sepanjang hidupnya. Harusnya musim berganti, usia bertambah, kita ini jadi orang-orang yang lebih berhikmat. Betul nggak sih? Idealnya begitu, apalagi kalau kita dengar firman hari Minggu, komsel, setiap minggu juga, terus baca firman setiap hari. Mungkin harusnya seiring waktu dari hari ke hari itu kan nambah usia, benar nggak sih? Ya, atau mengurangi usia, mana yang lebih tepat ya, usianya berkurang atau bertambah sebenarnya, gitu. Harusnya kita ini jadi lebih bijak, setuju ya? Gitu. Nah, jadi permasalahannya kalau kita semakin dewasa, usianya semakin banyak, tapi nggak semakin dewasa, nah ini harus kita pelajari. Kenapa nih? Oh, gua umur udah banyak, tapi kok nggak dewasa? Ya. Lalat mati itu gambaran tentang kebodohan atau dosa. Melambangkan kesalahan kecil, kecerobohan atau dosa yang sering dianggap remeh, seperti lalat yang kecil. Ini gambaran sebuah lalat kalau lagi bikin minyak urapan, mungkin kan dalam dalam satu volume yang nggak sedikit ya, kagok gitu kalau bikin sedikit lah gitu. Ini tuh gambaran bahwa satu lalat mati yang masuk ke dalam minyak tersebut, itu tuh bisa bikin minyak itu jadi nggak kepake, terbuang sia-sia. Gambaran itu seperti itu. Ada lalat mati masuk ke situ,
Pasti kalau yang namanya lalat atau makhluk hidup mati, setelah mati dia ngapain? Hah? Membusuk. Membusuk. Nah, kalau lalat mati masuk situ terus nggak diambil, nggak dibuang, dia busuk di situ, itu akan bikin seluruhnya rusak. Gitu. Sama seperti ada satu istilah juga yang dipakai di Perjanjian Baru, sedikit ragi menghamilkan seluruh adonan. Nah itu sama tuh sebenarnya. Artinya itu punya makna yang sama. Sedikit ragi hamil seluruhnya, gitu. Atau kalau di bahasa Indonesia seringkali ada peribahasa apa? Satu tetes, apa? Satu titik, hah? Satu apa? Nila rusak susu sebelanga ya katanya kan? Satu titik atau satu tetes? Gue lupa nih. Ya, kecil gambarannya. Kenapa pengkhotbah bilang pakai binatangnya lalat? Kenapa nggak gajah gitu ya? Kenapa nggak kucing gitu? Kucing mati. Karena lalat itu kecil. Dan lalat itu kan suka yang wangi ya. Ya maksudnya dia sungai yang berbau-bau gitu. Nah ini kan gambaran urapan itu minyak yang ada baunya, sehingga mungkin lalat suka dan mungkin mati di situ. Kecil, tapi yang kecil ini ngerusak satu hal yang besar dalam kehidupan ini, ya. Sama seperti bangkai lalat yang membusuk, merusak wangi dari minyak yang wangi, yang tadinya harusnya wangi jadi apa? Berbau busuk. Kalau ada lalat mati di situ, yang harusnya itu jadi minyak yang wangi, jadi baunya busuk. Gitu. Nah, ini konsep yang bisa kita sama-sama pelajari, gitu ya. Ini tadi kita udah bahas, lalat itu sesuatu yang kecil, dosa kecil mungkin, sesuatu yang menjijikan, filthy, tapi kecil, gak gede gitu. Sesuatu yang beracun, yang mematikan, atau bisa juga ini gambaran evil spirit, roh jahat. Ya, roh jahat itu bentuknya nggak selalu gitu gimana, tetapi satu kebencian misalnya, nggak mau dekat sama satu orang, jijik sama satu orang, sebel sama satu orang. Kalau senyum, ini lagi jijik sama siapa ya. Itu gambaran sebenarnya, Pak Khotbah lagi ngomong gitu tuh. Mungkin kelihatannya nggak besar gitu. Nah, bicara sama ketenangan dan doa, satu hal yang kecil ini nggak akan bisa lu tenang dalam hidupnya. Benar nggak? Bisa tenang kalau misalnya ada satu orang yang lu pendem gitu, nggak suka, iri atau apa, ketemu dia bisa tenang. Doa bisa penuh kelegaan gitu ketika hatinya nggak beres, nggak bisa pasti. Kecil. Ini ngingetin kita ada satu hal yang kecil yang mungkin kita nggak sadari, tapi bawa kematian dalam kehidupan. Sesuatu yang harusnya jadi berkat, minyak urapan itu kan harusnya jadi berkat, malah jadi busuk, nggak bisa dipakai. Malah orang yang harusnya nyium wangi dari hidup kamu, malah nyiumnya bau busuk. Artinya itu gambaran bahwa ada, kalau kita nggak sadar, ada lalat mati dalam kehidupan kita, sesuatu yang kecil, dosa kecil, ya, kita simpan dan piara, nggak mau diberesin, nggak mau dilepasin, itu akan merusak tanpa kamu sadar. Satu kesalahan kecil merusak banyak hal yang berharga.
Satu kesalahan kecil, kenapa gue pakai istilah satu kesalahan kecil? Karena kesalahan ini bisa aja kan, udah tahu nih, misalnya kamu nggak suka sama seorang, udah tahu kan firman bilang nggak boleh gitu kan, harus mengampuni. Tapi ketika kamu tetap piara itu, tetap pegang itu, kamu udah salah sebenarnya. Kamu sedang melakukan satu kesalahan kecil. Kenapa? Kamu tahu kok itu jelas-jelas nggak boleh firman Tuhan, tapi kita tetap pegang. Atau satu kesalahan yang memang kamu jelas-jelas tahu nggak boleh lakuin, tapi kamu lakuin. Biarinlah, nggak ada yang tahu. Misal kalau anak muda mungkin nonton porno, nggak ada yang tahu kan? Jarang ya nonton porno, nobar gitu kan, barengan sendiri biasanya. Atau sama yang segeng yang sama-sama kayak gitu. Nah, gitu. Atau hal-hal yang lain yang mungkin orang itu nggak tahu, cuma kamu yang tahu bahwa kamu itu salah sebenarnya. Kalau kamu tetap pegang itu sama seperti lalat kecil yang mati hati. Hidup kamu yang diciptain Tuhan itu untuk melakukan pekerjaan baik, firman Tuhan bilang gitu, akhirnya nggak bisa. Karena kenapa? Dari kehidupan kamu berbaunya busuk. Sadar nggak sih teman-teman? Apa yang kamu lakukan, hal kecil itu akan berdampak besar sama kehidupan kamu. Mau disembunyiin seperti apapun, akan ada dampaknya dalam hidup kamu. Nah ini yang perlu kita sadari. Hidup kamu berharga, seperti minyak wangi itu, yang Tuhan, ini tuh gambaran Tuhan yang bikin, sang pembuat minyak narwastu yang wangi itu tuh Tuhan gitu dalam hidup ini. Tapi kalau kita izinin ada lalat mati masuk dalam kehidupan kita, kita biarin, kita sama aja lagi bikin apa yang Tuhan mau bikin itu jadi rusak. Gitu. Seringkali ini yang jadi perjuangan orang percaya kan. Kita pikir lalat mati ini adalah sesuatu yang umum, biasa, gak jadi masalah. Kamu belum tahu, karena namanya lalat mati itu dia harus berproses kan, nggak langsung bau busuk. Nanti pada saatnya dia busuk, baru kamu menyadari, dan itu sudah terlambat. Nanti nggak masalah. Jadi jangan sampai ada lalat mati dalam hidup. Jangan sampai. Apalagi jangan sampai nih kita dengan sengaja bikin satu kesalahan. Biarinlah, kecil. Dengan sengaja, gak apa-apalah datang. Itu akan merusak kehidupan kamu. Itu akan merusak dalam hubungan ketenangan dan doa, akan merusak ketenangan hidup kamu. Udah jelas itu. Ya. Orang yang jelas-jelas ngelakuin kesalahan, mana bisa sih hidupnya tenang sebenarnya. Kamu akan dihantui, ya kan? Ya, makanya ikut Tuhan itu jadi susah, jadi nggak nyaman. Karena kamu ngerasa dihantui, karena kamu sadar, diri kamu tahu, kamu itu melakukan satu kesalahan. Walaupun ya Tuhan Maha Pengampun. Kalau kamu sadar Tuhan itu Maha Pengampun, maka bertobat. Jangan disimpan, buang itu lalat matinya. Amin. Ya, buang. Ini pesan buat kita. Gua nggak tahu apakah di antara kita ada yang nyimpen lalat mati, tapi buang kalau ada. Nggak ada gunanya. Satu hari nanti ketika dia busuk, baru kamu nyadari hidup kamu yang harusnya jadi wangi, jadi berkat, malah nggak jadi apa-apa karena lalat mati. Oleh karena itu yang pertama, kejar hikmat. Sama-sama bilang, kejarlah hikmat. Kejarlah hikmat. Di Mazmur 111 katakan begini, baca yuk 2-3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Nah, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita ini orang percaya yang mau berhikmat, dimulainya itu dengan kamu respect sama Tuhan. Kamu respect sama firman. Ini pernah gue bahas kayaknya ya.
Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu melakukan firman-Nya, harusnya itu bawa ketenangan. Karena kamu melakukan firman yang kamu percaya. Betul ya? Tapi kalau kamu melakukan di luar itu justru akan bawa kamu ke momen yang nggak tenang. Jadi takut Tuhan itu yang mendatangkan hikmat sebenarnya. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Takut akan Tuhan itu ya apa? Simple, lakukan perintahnya. Ya. Walaupun dalam melakukannya nggak simple, gitu. Tapi ini yang ngejagain supaya kita ini nggak simpen lalat-lalat mati dalam hidup kita, yang bisa jadi busuk dalam kehidupan kita sehingga lu nggak harum, nggak bisa jadi berkat. Lu nggak sadar. Yang kedua, kenakan jaring pelindung, pakai jaring pelindung, sama-sama bilang yuk, pakai jaring pelindung. Pakai jaring pelindung. Di Efesus 6 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sama-sama bilang tipu. Si jahat itu cuma bisa nipu. Dia jagonya nipu. Jadi kalau nggak baca firman-Nya pasti ketipu. Orang yang ketipu pasti dia nggak tahu, kan? Pernah ada yang ketipu nggak di sini? Ada nggak? Pernah ya? Pada saat ditipu kamu sadar nggak sih? Enggak ya? Oh, masa nggak sadar? Hah? Nggak sadar ya? Oke, ada lagi yang pernah ketipu? SMS lah, apa? Pernah? Pernah, terus sadar nggak lagi ketipu? Udahnya ya baru sadar. Nah, iblis itu disebutnya rajanya, tukang tipu, bapak dari segala penipu gitu kan, katakan begitu. Makanya selalu lawan tipu muslihat, tipu muslihat. Iblis itu identik sama tipu muslihat. Jadi kalau supaya kita ini nggak ketipu sama si jahat, artinya kita harus tahu yang benar. Kalau kamu tahu yang benar, nggak akan ada yang bisa tipu. Contoh ya, yang kamu tadi Ocha ketipu. Udah tahu kan sekarang, mungkin nggak kamu ketipu kedua kali dengan cara yang sama? Nggak mungkin, kecuali kamunya ini ngeheng gitu ya. Nggak mungkin lah, hanya orang bodoh yang bisa ditipu dua kali gitu kan. Udah tahu ini mah caranya. Ini pasti penipuan. Kan udah tahu, tapi sebelumnya kan nggak tahu. Nah, kadang itu kita bisa simpen lawan mati karena ketipu. Iblis tipu. Dia tahu kok kelemahan kita. Dia cukup hadirkan seorang yang nyebelin buat kamu, tapi kamu bawa sepanjang hidup. Dia tipu. Yang harusnya semerbak wangi jadi bau busuk. Itu salah satu contoh. Ya, nggak tahu kita lagi ditipu. Tapi kalau saat ini kamu dengar, berarti wah ini gua lagi ditipu. Jangan mau ditipu guys. Bilang masih belanja. Lu jangan mau ditipu guys. Jangan mau. Makanya kenapa jaring pengamannya itu adalah firman Tuhan. Kenapa kita belajar firman Tuhan? Di sini juga kita ada Bible study, ya. Kenapa sih kita buka Bible study? Supaya nggak ditipu. Amin. Ya, kenapa ada komsel? Kenapa kita belajar berkomunitas? Karena kita nggak bisa sendiri. Kita butuh pengalaman. Oh, lu pernah ketipu kayak gitu ya? Wah, hati-hati nih. Jadi kalau ada yang pengalamannya sama, nah ini mau nipu nih. Dulu si Ocha diketipunya gini, gua nggak mau. Nah, kita bisa belajar di pengalaman orang lain, gitu. Ya, jadi jadilah bijak. Itu pesan untuk gua. Jadi bijak itu gini loh, jangan mau jadi orang bodoh. Udah tahu kebenarannya, tapi mau ditipuin. Jangan. Orang bijak, dia tahu kebenarannya, dia jauhin itu. Dia buang lalat itu. Orang bijak kan kalau lu makan pasti berusaha jauhin lalat kan.
Atau dibiarin lalat hinggap di nasi padang lu gitu? Enggak kan? Wah, gimana caranya gitu kan? Ya. Apalagi lalatnya udah mati di situ, mau dimakan? Enggak kan? Wah, berusaha. Nah, orang bijak akan jauhi lalat dalam hidup. Lalat itu sebenarnya kalau kalian search di Google, kalau di firman Tuhan tuh ada yang pakai namanya Beelzebul. Beelzebul itu adalah Lord of Lies. Jadi pengkhotbah itu ngomong sebenarnya, ini gue catat sih, tadi nggak gue sempat bahas. Nah, Beelzebul itu tuh Lord of Lies. Nah, dia pakai nama identitasnya itu lalat justru. Kenapa lalat? Kan ini Beelzebub itu evil spirit kan, roh jahat kan. Kenapa dia pakai lalat? Karena lalat itu suka yang busuk. Dan semua yang terkontaminasi sama lalat pasti jadi busuk. Ya kan? Coba kamu makan fried chicken yang termahal di kota ini, tapi udah dihinggapi sama larvanya lalat gitu. Dijamin murus-murus tuh sehari 2 hari itu lo tanya, ya kan? Gitu. Karena kenapa ya, ini evil spirit itu perlambangannya adalah lalat. Jadi pengkhotbah itu lagi bilang, hati-hati sama lalat-lalat kecil yang mungkin hinggap dalam pikiran kamu, dalam hati kamu. Bentuknya apa? Yaitu ketidaksukaan, iri, kebencian, dendam, susah mengampuni, gak punya kasih, kecil. Tapi dia bisa bikin kamu ini baunya busuk. Di mata Tuhan itu busuk. Ngerti gak? Kan ada istilah ya, harumnya itu untuk Tuhan kan? Benar ya? Tapi kalau hidup kita ini ada lalat mati, di hadapan Tuhan itu kita baunya busuk. Gak memuliakan Tuhan, gak menyenangkan hati Tuhan, gak mengharumkan nama Tuhan. Intinya gitu. Amin teman-teman. Ya. Jadi kenapa kita harus berdoa? Doa itu sekali lagi untuk jagain kita sebenarnya. Supaya kita ini pada saat doa evaluasi. Jangan sampai ada ego. Jangan sampai kita ada kebencian. Kan firman juga bilang, kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi kamu teringat ada saudaramu yang benci sama kamu, apa katanya? Tinggalin dulu dan bereskan dulu, baru kembali mempersembahkan persembahan. Jadi Tuhan itu sama sekali gak mau sampai hati kita ini busuk sama seseorang, gak berkenan di hadapan Tuhan. Ngerti gak sih? Lu mau nyanyi buat Tuhan, lu mau worship, lu mau WL, lu mau main musik, yang ceritanya lu mau pakai itu untuk Tuhan, tapi kalau hati lu busuk, ada lalat-lalat kecil yang mati di sana, di hadapan Tuhan, itu bukan persembahan yang harum. Tetapi mungkin kita cuma duduk di situ kayak Vena gitu. Tapi hatinya bersih. Gak ada lalat kecil. Harum di hadapan Tuhan. Ketika kita ini gak punya kebencian sama Tuhan. Amin. Jaga ya. Ini pesan. Doa. Kenapa harus doa? Jaga hati kita ini jangan sampai pada saat doa itu koreksi diri. Jangan cuma minta, tapi cek, aduh, jangan-jangan ada yang salah nih dalam hati. Minta ampun, segera bertobat. Jangan izinin lalat mati itu yang lama-lama dalam hati pikiran. Amin.